generasi sekarang itu justru lebih mementingkan perusahaan yang memiliki nilai. Kalau enggak, ngapain dia ini yang di punya situ? Corporate culture yang kuat. Iya, dia bisa soal cari duit bisa ini. Karena beda dengan generasi sebelumnya, ada keterikatan, kalau kita keluar aja di perusahaan nanti siapa yang nampung kita. Ada ketakutan itu. Anak sekarang bedanya dia tidak punya ketakutan itu. Kalau dia nggak sesuai dengan hatinya, saat ini juga keluar. Tapi kalau angkatan saya dulu, meskipun kita udah dizolimin, udah itu, mikir besok terus kita gimana? Nanti kata tetangga kita, nganggur ini. Terus sekarang kan nggak ada. Tapi yang dicari sama generasi sekarang itu nilai seperti apa Mas biasanya Mas perusahaan-perusahaannya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat LPPI sekalian. Jumpa lagi di podcast LPPI, podcast untuk ekonomi, bisnis, dan finansial. Nah, kita beruntung mendapatkan waktu dari pembicara kita ini Mas Merza Gamal ya. Beliau ini sebenarnya trainer dan juga penulis buku. Nah, dan sangat-sangat kebetulan kalau bukunya itu buku yang sangat relate dengan tema kita, yaitu buku Penguatan Share Values dan Corporate Culture ya. Baru saja diterbitkan, masih hangat, jadi kita akan membincangkan buku ini dengan penulisnya langsung. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Nah, sekarang ngomong soal era digital ini kan, corporate culture itu kan dibangunnya lama gitu ya. Sementara kalau perusahaan-perusahaan yang baru muncul terus besar kemudian menguasai, mereka belum punya corporate culture yang kuat gitu. Nah, sekarang kita memandang dari sisi istilahnya talent ya, atau milenial sekarang ini kan banyak yang mau masuk dunia kerja juga ya. Zaman duluan kita ngelihat dunia kerja itu lihat perusahaan tuh, perusahaan ini bonafit nih, bagus nih, karena itu tadi corporate culture yang kita lihat tuh sebagai image. Nah, sekarang itu apakah milenial itu mementingkan itu Mas, bahwa saya masuk ini karena ini perusahaannya bagus secara corporate, atau karena ya kan mereka sekarang kan lebih bebas ya, dan tidak mau terikat lah katanya ya kalau orang milenial tuh. Yang penting dia bisa bayar gaji kita cukup dan kita bisa jalan-jalan, udah kita boleh bisa masuk gitu. Enggak kayak juga gitu ya. Sekarang ini juga pengertian milenial itu kan juga agak salah ya. Milenial itu dianggap anak muda semua milenial. Padahal milenial itu adalah anak-anak kelahiran tahun 80 sampai tahun 95 atau 96. Nah, yang lahir 96 ke atas sampai 2012 itu adalah Gen Z. Ya. Nah, di milenial memang agak ini ya, karena mereka lahir pada saat orang tuanya ada perubahan dulu ya. Banyakan kan dari generasi baby boomer yang dulu kehidupan agak susah, terus di generasi orang tuanya tuh kehidupan lebih baik ya, karena perang udah selesai, kondisi-kondisi itu udah selesai. Jadi mereka memanjakan anak-anaknya kan, semua serba dapat. Lahirlah generasi milenial ya, dalam kemanjaan. Nah, teknologi mulai muncul di sana, tapi belum semua orang sama menikmatinya teknologi itu. Ya, jadi ada yang ini banget, ada yang itu. Tapi begitu tahun 95 ke atas, teknologi itu sudah menjangkau ke bawah-bawah. Ya, sudah merata, kalau dia punya merata. HP kan ya orang-orang berada. Tapi setelah tahun 95 hampir semua orang di rumah, di mbak-mbak itu kadang HP-nya lebih bagus dari ibunya. Di desa-desa karena udah sinyal udah masuk, semua orang sudah punya. Jadi udah merata gitu. Jadi anak itu dari lahir dia sudah kenal teknologi. Nah, sehingga hidupnya udah bukan dipengaruhi oleh tetangga dan itu lagi, tetangganya udah dunia. Baik yang di desa-desa pun, jadi dia pun itu. Nah, sebagian ada yang memang menjadi lebih hedon. Tapi sebagian lagi dalam penelitian ternyata jauh lebih religius daripada generasi sebelumnya. Nah, mereka ini kan berpadu, ada yang lebih rusak gitu ya, dalam tanda kutip, ada yang jauh lebih baik dari generasi. Nah, yang jauh lebih baik ini sebenarnya jauh lebih banyak, tapi orang kan sesuatu yang buruk itu kan lebih gampang image-nya ke bawah ya. Ini mengeneralisir kan. Iya, yang buruk itu kan lebih
gampang Diingat ya, ditangkap, ditangkap. diingat dan diisukan lagi ke orang lain tambah bumbu-bumbu. Nah, sebenarnya generasi Z itu tidak seburuk yang ini. Ada kemarin kasus ya anak seorang pejabat gini, itu kan hanya satu dari sekian. Tapi kalau kita lihat lebih jauh, anak-anak Gen Z ini mereka lebih peduli lingkungan, ya lebih terhadap kemiskinan itu karena kehidupan mereka banyak dilewati pada masa resesi. Untungnya karena mereka paham dengan teknologi, jadi mereka tidak harus keluar rumah. Coba kalau generasi yang sebelumnya ditahan kayak kemarin pandemi itu kan nggak tahan gitu ya. Mereka cuek aja, mau di rumah mau apa, yang penting di depan gadgetnya, ya. di depan laptopnya, dunia ada di tangan Nah, mereka. kaitannya mereka lebih memilih perusahaan yang Sehingga mereka dalam memilih perusahaan, mereka memilih yang punya nilai-nilai. Nilai-nilai itu kalau dulu kan harus dilihat dulu. Wah, ini Astra ini. Kalau ini mereka kan gampang mencari referensinya, orang dunia ada di genggamannya dia. Jadi sebenarnya mereka lebih menuntut perusahaan-perusahaan yang punya nilai. Sehingga dia kalau nggak punya nilai ya udah, saya penting duit aja. Ya itulah dia bisnis online, bisnis ini. Nah, sekarang cara bekerja itu kan apalagi dengan pandemi kemarin kan kita tidak harus datang ke kantor. Anak saya kerjanya ada kliennya dia di Inggris sana. Tapi dia nggak pernah ke Inggris sejak pandemi ini kan. Iya. Tapi dia cuman kan jadinya kadang kita malam-malam kita maaf nih mau sholat tahajud, dia malah tahajudnya di depan laptop karena orang-orang di sana ya, hari kerjanya. Jadi banyak anak-anak sekarang yang kerjanya global, tapi dia tetap ada di Indonesia. Kalau dulu kan dia global, dia berarti harus tinggal di negara sana kan. Kemarin kan pada saat pandemi kan banyak yang pulang ke Indonesia. Kalau yang gen milenial itu kan banyak yang nggak pulang lagi kerja di sana. Anak Gen Z banyak yang pulang ke Indonesia tapi dia tetap kerja usaha asing karena mereka di sana WFH. Nanti paling sekali setahun atau sekali itu ada ini atau apa ada ini dia baru ke kantor pusatnya gitu. Karena kantor itu kan tidak harus ini, kantor itu ada di kamarnya dia gitu sekarang. Ya artinya orang-orang generasi sekarang itu justru lebih mementingkan perusahaan yang memiliki nilai. Kalau enggak ngapain dia ini yang di punya situ. Corporate culture yang kuat. Ya, dia bisa soal cari duit bisa ini. Karena beda dengan generasi sebelumnya ada keterikatan, kalau kita keluar aja di perusahaan nanti siapa yang nampung kita. Ada ketakutan itu. Anak sekarang bedanya dia tidak punya ketakutan itu. Kalau dia nggak sesuai dengan hatinya saat ini juga keluar. Tapi kalau angkatan saya dulu, meskipun kita udah dizolimin, misalnya udah itu, mikir besok terus kita gimana? Nanti kata tetangga kita, wah nganggur ini. Nah, sekarang kan nggak ada. Belum tentu yang dia di rumah terus aja dibandingkan yang tiap hari keluar itu lebih tidak apa-apa. Mungkin dia jauh lebih produktif. Padahal dia tinggalnya di kamar aja. Nah, itu yang membuat mereka dinilai akhirnya terlalu cuek sama lingkungan, terlalu itu. Tapi begitu mereka keluar, mereka nggak cuek kok ternyata. Kita lihat aja banyak organisasi fundraising itu anak-anak muda isinya, yang kerjanya untuk sosial, untuk itu ke sosial, baru mereka keluar. Ya, kita lihat di lingkungan saya aja masjid-masjid raya itu banyak anak-anak muda yang untuk kegiatan ini yang nggak terpikirkan oleh generasi sebelumnya ketika seumuran mereka. Cuman kan kita sebagai orang tua atau generasi sebelumnya sudah negative thinking dulu sama dia. Begitu kerja ada dimusuhin dulu ini. Sehingga dia tambah nggak betah lah dia pergi. Tapi kalau kita bisa rangkul, perusahaannya bisa rangkul atau orang-orang yang generasi sebelumnya, itu akan menjadi sangat optimal dan sangat ini. Karena mereka sangat menguasai dunia. Iya. Tapi yang dicari sama generasi sekarang itu nilai seperti apa Mas biasanya Mas perusahaan-perusahaannya itu? Nilai-nilai yang merubah dunia itu tadi itu. Jadi yang peduli dengan misalnya climate change, terhadap kemiskinan, terhadap geopolitik, terhadap itu. Itu malah mereka tertarik ya kalau perusahaan punya nilai itu. Iya, tidak hanya sekedar uang. Kalau udah perusahaan yang udah memikirkan itu pasti gajinya juga nggak kaleng-kaleng kan. Ini udahlah gajinya kaleng-kaleng, nggak mikirin itu ya, semakin dia nggak ini, mendingan gue cari ini di internet kerja sebagai apa, bantuin kan yang penting dia
Sekarang ini kerjain terus store. Kan dengan kelebihan teknologi itu semua pekerjaan teknis jadi gampang. Tapi tetap aja teknologi itu tidak bisa mengalahkan manusia. Yang ngatur kan harus manusia. Nah, manusia-manusianya ini dicarilah di mana-mana kan, sampai ke Indonesia. Jadi banyak sekarang anak-anak Indonesia dia bekerja di perusahaan global, tapi dia nggak pergi kemana-mana, dia cuma di kamar aja gitu. Pergi atau dia pergi malah ke kafe, kopi shop, tapi di sana dia bukan sekedar minum-minum atau itu, dia kerja gitu. Dia ketemu dengan teman-temannya itu ternyata dia meeting kerja bersama menginikannya kan nanti ada beberapa orang di Indonesia. Dia saling ketemuannya di kafe. Jadi nggak perlu kantor. Jadi si perusahaan global pun jadi lebih ringan, dia tidak perlu harus buka kantor secara fisik di Indonesia, nggak harus sewa gedung yang mahal. Wah, ini cukup menggajinya lebih di situ jauh lebih hemat. Efisien ya. Tapi ya itulah kelebihan di orang-orang yang negara maju itu, pikirannya kan selalu jauh selangkah lebih depan. Kita kan masih sibuk hal-hal yang ini mereka sudah itu gitu. Nah, pengaruh dari corporate culture ini kepada performance itu sangat-sangat signifikan nggak sih, Mas? Signifikan. Jadi sekarang di dalam perusahaan-perusahaan top dunia itu 3 hal terpenting itu yang mereka lihat adalah yang mereka olah, mereka manage itu adalah tentang corporate culture. Pertama ya tentang perlunya merger atau akuisisi. Pertama visi misinya gitu kan. Lalu bagaimana memperbesar perusahaan, apakah perlunya. 3 adalah bagaimana nilai-nilainya untuk membangun perusahaan itu. Baru keempat masalah keuangannya, masalah ininya. Jadi 5 hal terbesar itu keuangan itu setelah 3 ini. Keempat ya. Cuman kan kalau perusahaan-perusahaan yang belum mengerti, mereka sibuk dengan masalah penjualan, masalah laporan keuangannya yang ini bagaimana. Tapi itu kan untuk perlu, tapi itu jangka pendeknya. Jangka panjang agar dia menjadi sustainable competitive advantage, sangat pentingnya adalah justru di membangun budaya perusahaan itu. Nah, membangun budaya perusahaan ini faktor yang paling penting apakah pimpinannya atau pimpinannya? Awalnya dari pimpinan. Jadi kadang-kadang mereka selalu dia dari bawah dulu. Bawah itu mereka mengambil nilai-nilai yang ada di bawah agar bisa dijalankan sesuai dengan nilai-nilai di situ. Tetapi yang memulainya harus yang di atas. Mereka lah menjadi role model, contoh-contohnya, kemudian menjadi chain leadernya. Nah, satu level di bawahnya nanti menjadi chain championnya mereka untuk itu kan. Satu bawahnya lagi baru menjadi chain agent. Nanti chain agent ini lama-lama semuanya akan menjadi chain agent sampai ke bawah-bawahnya. Jadi salah kalau mintanya tunggu dulu dari bawah. Bawah tuh justru dia ngelihatnya di atas. Kan kita jadi orang tua nggak ngelihat contoh anak dulu baru kita berubah perilaku kan. Kita dulu yang harus berperilaku, itu kita ingin anak kita berubah rajin sholat. Sementara kita nggak pernah sholat. Gimana mau lihat? Kita larang anak kita ngerokok. Kita ngerokok di depan dia. Nah sama pimpinan itu kan adalah orang tua satu generasi, satu komunitas itu kan. Jadi nilai perusahaan harus diperlihatkan dulu oleh pimpinan ya. Iya, nilai-nilainya ya, bukan kerjaannya gitu. Orang kadang-kadang menyamakan nilai dengan pekerjaannya. Ya bukan artinya terus dia ngerjain semua. Ya untuk apa dia punya anak buah tuh benar gitu kan. Tetapi dia yang ngasih contoh gitu. Iya misalnya harus jujur misalnya. Ya, jujur, ya. Nah dia sendiri nggak jujur misalnya kan gitu. Disiplin itu bukan hanya soal datang tank waktu itu. Disiplin itu kan macam-macam halnya kan gitu. Nah itu dia harus lihatin, oh iya atasan saya begitu, nggak boleh nerima suap misalnya gitu kan. Atasannya nerima, anak buahnya lihat ya dia ini menerima suap dengan intensitas yang lebih rendah aja kan itu. Ya akhirnya cuma sekedar tadi penghias dinding aja. Iya penghias dinding. Nah masalahnya kalau misalnya berganti pimpinan, berarti kan mulai lagi dari awal tuh pimpinan. Kan itulah pemimpinnya itu yang harus menyesuaikan diri. Ya, jadi contoh nih ya, bukan nanti kan nggak masalah nyebutin
merek gitu ya. Karena saya ngalamin itu di situ, Mandiri Group misalnya. Itu kan dia tip C-nya itu berapa kali ganti dari Pak Agus Wartowardoyo direktur utamanya sampai BUMN menyeragamkan jadi akhlak. Tapi nilai-nilainya sebenarnya tetap tip C itu aja, nggak berubah-berubah tuh, pimpinannya berubah. Mereka meneruskan itu karena udah dibangun dengan itu. Astra tadi udah berapa kali ganti-ganti, tetap aja catur dharma. Ya, Unilever udah berapa ratus tahun, nilainya nggak berubah. Ya perlu penyesuaian tentu dengan adanya perubahan dunia yang tadinya programnya misalnya harus menulis tangan gitu. Sekarang masa pakai tulis tangan juga, kapan mau ininya. Dulu membutuhkan orang satu pekerjaan ini seperti nerbitkan buku ini dulu berapa ratus orang yang harus diinikan mulai dari ini. Kalau sekarang kan cukup satu orang udah bisa dari mulai dia diserahkan desain sampai itu kan. Jadi itu aja yang membedakan. Tapi nilai-nilainya nggak berubah. Nilainya gitu ya? kan nggak berubah, nilai dasarnya ya. Perusahaan-perusahaan yang tadi disebut gitu. Kalau di luar tuh mereka terlihat nggak sih Mas, misalnya tadi Mandiri atau Astra gitu. Maksudnya secara fisik kita bisa lihat ini orang Mandiri nih. Jadi sampai di rumah pun kelihatan bahwa mandiriannya tuh ini orang Astra nih, sampai di rumah pun kelihatan. Iya. Jadi kan kalau Astra itu kan dia salah satu di catur dharmanya itu kan harus ini ke masyarakat, jadi pemimpin di lingkungannya itu jadi perubah lah gitu ya. Nggak pun artinya pemimpin, jadi menjadi agen-agen perubahan di dalam lingkungannya dia. Jadi kan itu kan ditunjukkan misalnya dengan dia menjadi ketua RT atau aktivis di mana, pasti kita lihat beda gitu. Dia tidak, orang-orang dari Astra itu misalnya lebih peduli dengan di klaster ininya gitu kan. Tempat tinggalnya. Iya, mandirian. Misalnya kalau yang secara internasional itu Singapore Airlines, orang akan lihat pramugarinya itu, oh ini mereka harus jaga itu di dalam lingkungannya sehingga tidak merusak image dari perusahaannya kan. Jadi dibangunnya sedemikian itu. Jadi orang lihatnya itu sampai di rumah, maksudnya di kehidupan sehari-hari itu mereka sudah bisa melihat. Udah beda paham ini keberhasilan corporate culture itu iya. itu ya? Oh ini memang beda orang Astra dengan misalnya perusahaan nggak jelas. Tetangga kita perusahaan yang nggak jelas itu pasti kita merasa bertetangganya itu berbeda dengan orang-orang yang kerja di perusahaan-perusahaan yang punya budaya perusahaan yang kuat. Jadi kan budaya perusahaan tadi di luar image ya, tapi di dalam kan dia image saja tapi di dalamnya nggak. Ini pasti image-nya hancur juga. Di dalamnya kan dia membangun performance atau kinerjanya yang sukses. Itulah corporate culture itu terlihat ujungnya adalah corporate performance dan di luar corporate image. Ya. Kan kalau performance-nya bagus pasti kan image-nya juga bagus. Kalau cuman image performance-nya bagus tahun tapi image-nya jelek kan berarti dia melakukan dengan segala cara yang tidak lazim, yang tidak disesuai dengan kemasyarakatan, itu kan bertahannya kan setahun 2 tahun. Banyak kan perusahaan-perusahaan yang tiba-tiba melejit. Tahun ketiga nggak ada lagi, tahun keempat benar-benar hilang, orang pun udah lupa. Nah karena dia tidak membangun. Berarti harus imbang ya, corporate image dan corporate akan berimbang dengan sendirinya kan. Kalau corporate performance-nya itu untuk jangka sustainable, jadi kan ya sustainable competitive advantage. Kalau yang performance itu kan berarti sebenarnya ya jangka pendek. Pengertiannya performance itu kan pengertiannya kan sustainable, terus menerus berkelanjutan. Kalau dia cuma setahun aja, misalnya di bank terlihat angka-angkanya tinggi, tapi nggak dengan benar. Kan tahun kedua macet semua kan. Kredit macet berarti kan nggak ada yang dia dapat ininya. Orang yang punya dana pun akan narik dananya dari sana kan. Tahun ketiga 2 kan mulai ini, tahun ketiga kan bubar udah dilikuidasi itu. Berarti kalau ingin mendapatkan corporate image yang bagus, kita harus punya corporate performance yang bagus dulu. Iya, corporate performance itu kan tidak serta merta dia muncul gitu saja. Dan kan? harus sustainable ya. Harus dibangun dari awalnya kan, dari akarnya. Berarti kan corporate performance nggak cuma profit, nggak cuma itu ya Mas.
corporate performance itu. Itu kan hanya hasil belakangannya aja terlihat, tapi kan dia harus dibangun dari program yang benar, sistemnya yang jalan. Kan nggak mungkin tiba-tiba untung sistemnya nggak bagus. Iya, iya. Ya tadi makanya bisa jadi nasibnya baik, tapi kan hanya 1 tahun, ini setahun atau 2 tahun itu. Tapi kalau dia mulai dibangun dengan sistem yang kuat, performanya kan pasti itu, dan dia tidak meledak-ledak gitu kan, pasti namanya itu tahun pertama. Gradual lah ya. Iya, gradual ini. Tapi kalau yang itu justru kita harus curiga tiba-tiba meledak. Itu benar nggak? Eksponensial gitu. Iya, belum tentu kan, bisa jadi memang ada yang itunya kuat. Tapi kalau cuma sekedar kita lihat setahun, 2 tahun, tahun kedua kan masih bisa dipoles-poles. Tahun ketiga, nah itu kan harus bermula dari akarnya. Pohon itu kan dia kuat. Nggak mungkin kita pindahin pohon tidak dengan akar-akarnya yang kuat. Kita pindahin pohon mangga di depan rumah kita, tapi tidak berserta akarnya. Kan sebentar dia kayaknya ranum, bis itu busuk kan karena nggak kuat. Terus ada angin sedikit tumbang. Ya sama, performance itu kan harus dibangunnya dari awal. Itulah awalnya itu tadi corporate philosophy yang diinikan dengan corporate values-nya menjadi perilaku-perilaku individu dan perusahaan, sehingga muncul bangunannya itu berupa culture-nya, ada performance culture di sana, ada risk culture, ada service culture-nya, ada business culture-nya, ada learning culture-nya, kemudian itu menjadi menopang visi misi sehingga terjadilah sustainable competitive advantage. Oke. Dalam buku ini kan ada bagian soal ini, Mas, saya tertarik soal bab di orientasi insan baru berbasiskan budaya perusahaan. Yeah. Jadi di situ kan ada bahwa pegawai-pegawai yang sudah menerapkan budaya perusahaan tuh ada ciri-cirinya gitu ya. Nah di sini disebutkan beberapa gitu. Bisa dijelaskan, Mas? Kan induction itu kan berarti untuk insan-insan new yang baru. Jadi dia kan harus tahu seperti apa. Nggak bisa dia masuk terus dibiarin aja begitu. Kan harus dibimbing. Itulah yang kata jadi Gen Z itu cuek gini-gini. Ya dia dimasukin dulu dong, dikasih tahu dulu dong, diinternalisasikan dulu ke dia, diajarin dia apa yang ini seperti apa nih di sini, terus pekerjaannya dia seperti apa. Banyak kadang perusahaan tuh main dicemplungin aja, dia nggak tahu apa-apa, ya terang aja salah. Nanti dibilang, gimana dulu kuliahnya gini-gini. Kan kuliah itu kan berbeda dengan yang ada di ini. Nggak mungkin universitas itu ngajarin persis satu itu. Setiap perusahaan itu kan punya perbedaan-perbedaan, kan pasti dia. Nah, buddy ini adalah yang udah duluan, yang senior, yang menjadi pendampingnya. Dia harus bertanggung jawab untuk mendampingi, nanti ditunjuk itu orang-orang baru yang sehingga dalam 1 tahun itu mereka sudah sama dengan orang-orang yang ada, ya apa tuntutan yang ada di dalam perusahaan itu. Jadi tersistem ya bahwa insan pegawai baru ini untuk mencapai level yang sama dengan yang lama harus ada yang mendampingi gitu. Iya. Jadi pertama mungkin seminggu pertama kalau biasanya kan hanya dikasih training, masuk teller, kasih training teller terus gini, tapi tidak didampingi kan. Dia udah dikasih pengetahuannya, tidak hanya pengetahuan teknis tapi juga tentang nilai-nilai budayanya, tentang program-program yang ada di korporasi itu, sehingga dia paham korporasi itu seperti ini nilainya, dia harus begini, kita jadi insannya harus begini. Nah baru pekerjaan detailnya dia sebagai teller atau sebagai customer service atau sebagai marketing atau sebagai apa, sesuai lagi baru dikasih pekerjaannya. Kemudian dia nggak langsung itu udah 2 tahap kan, nggak langsung ada on the job-nya dulu, dia didampingi dulu sama orang itu, nggak langsung dikasih tanggung jawabnya itu. Nanti salah-salah dia kan udah dia paham, baru ini ada urut-urutannya. Nanti inilah di buku itu lengkap di ini kan, dari awal sampai akhirnya harus seperti apa untuk yang induction gitu kan. Yang untuk pegawai lamanya kan harus ada refreshment-nya kan. Dunia ini berubah, penyesuaiannya ada. Itulah di buku itu kan lebih banyak soal internalisasi dan implementasi. Iya. Oke, Mas. Nah, kalau boleh dibahasakan dalam satu kalimat gitu, Mas, ini pentingnya
penguatan corporate culture dan share values ini bagi perusahaan itu apa? Misalnya kita bisa apa istilahnya ya, membuat kesimpulan dari buku ini dalam satu kalimat itu. Penguatan berarti kalau kita udah punya share values-nya ya harus dikuatkan gitu. Apakah share values itu sudah sesuai atau tidak sesuai dengan tuntutan yang ada dalam perusahaan kita. Kan nggak bisa kita main tiru-tiru aja perusahaan lain. Meskipun jenis industrinya sama, mungkin kondisinya berbeda. Nah itu perlu kita perkuat. Kemudian dapat kita perkuat itu kita internalisasikan. Jangan hanya jadi hiasan dinding. Diinternalisasikan melalui apa? Ya melalui aturan-aturan perusahaan, sistem-sistemnya, segala macam sehingga bisa diimplementasikan di dalam perusahaan tersebut. Dengan terimplementasi terbangunlah corporate culture itu yang tercermin dari corporate performance dan corporate image, sehingga dengan demikian perusahaan ini akan mampu bersaing secara berkelanjutan di dalam pasar. Nah, sehingga nggak gampang rubuh karena dari awalnya dasarnya sudah kuat. Ini semacam fondasi ya? Ya, ibarat bangunan, fondasinya adalah share values-nya itu. Corporate culture-nya itu sudah jadi bangunan yang udah terlihat. Cuman orang sering melihat seperti yang saya bilang, corporate dia baru bikin share values aja sudah dianggap corporate culture. Yang kalau nggak ada dilakukan apa-apa internalisasi nggak akan jadi corporate culture. Corporate culture itu sudah menjadi bangunan yang kokoh gitu. Kalau orang sudah melihat bahwa ini perusahaan ini cirinya seperti itu, orang bisa menebak itu udah berhasil ya corporate culture-nya ya. Boleh dikatakan lah, nggak bisa juga bilang 100% kan. Iya, artinya minimal orang bisa melihat bahwa itu dijalankan lah corporate culture-nya. Iya, kan harus ada pengujian-pengujian yang lain gitu kan. Ada nggak riset Mas bahwa dari 100 perusahaan misalnya di perusahaan terbaik gitu, atau yang memberikan profit paling tinggi di dunia itu bahwa semua sudah punya corporate culture-nya, atau bahwa corporate culture itu memang menjamin dalam tanda kutip bahwa perusahaan itu bisa perform. Iya, jadi perusahaan yang bertahan berapa berapa puluh tahun itu dia terus-terusan masuk dalam 500 Fortune itu dalam sekian tahun, itu adalah perusahaan-perusahaan yang yang memiliki corporate culture. Tapi kalau dia munculnya tahun ini muncul, besok hilang, ini itu belum. Jadi tidak menjamin yang nomor 1 sekarang itu berarti corporate culture sudah. Tapi dia terlihat sustain dalam 10 tahun itu udah nggak ini itu. Itulah. Tapi kan kalau kita lihat misalnya 500 Fortune atau apa, kan dari 500 itu kan mungkin ada yang mendadak, ada yang terus muncul hilang. Tapi ada yang dia stabil bertahan, aja misalnya di nomor 50 atau nomor itulah yang justru itu yang lebih kuat. Dia 50 tapi stabil di kisaran 50, 100 ataupun di 500, tapi dia terus karena memang kapasitasnya segitu gitu kan. Artinya dia tetap ada di daftar tapi, itu ya. Dari zaman kita kecil dulu dia tetap ada di situ. Nah itu yang bangun. Nah ada yang tadi contoh saya Citibank itu kan masuk terus ya. Tapi begitu dia ganti pemilik, nggak di ini semua, sempat terdongkel kan. Baru sekarang mulai ini lagi kan. Nah jadi ya corporate culture itu juga perlu diingat. Meskipun dia udah berhasil, harus dirawat terus, dijaga terus. Ibarat rumah kalau udah bagus, udah berdiri itu terus nggak pernah perawatan, roboh juga kan. Perlu ada perbaikan, harus ada tempo. Kalau di Indonesia Mas, 5 perusahaan dengan corporate culture terbaik menurut Mas Mirza? Ya saya nggak bisa ini itu ya, tapi dari pemantauan saja karena kan saya juga belum iniin semua secara riset, artinya secara seluruh. kasar mata. Kalau yang kita lihat contoh-contohnya ya seperti Astra tadi lah yang asli Indonesia ya, terus sekarang ada ya Mandiri. Buat BRI juga udah mulai ini ya, rata-rata memang bank terus perusahaan, apalagi kalau yang asli Indonesia ya, yang benar-benar biasanya BUMN ya, biasanya BUMN ya. Iya.
BUMN ada, ya ada perusahaan swasta murni itu ya Astra. Astra kan itu kan perusahaan swasta murni. Rata-rata memang terus bank ya tadi itu kan Mandiri, BRI yang udah teruji lah gitu corporate culture-nya. Cuman memang yang Indonesia ini kan baru belakangan setelah tahun 2000-an. Kalau yang sebelum tahun 2000 itu ya di Indonesia ininya, tapi dia kan basisnya di luar negeri seperti Unilever, Toyota gitu kan. Terus dulu ada Citibank. Kalau perusahaan-perusahaan yang baru tuh startup, kalau semacam Gojek, Tokopedia tuh Dia punya nilainya, corporate culture-nya tuh Tokopedia. Di buku ini saya ada ini kan. Jadi sehingga dia lebih kuat dari kan banyak yang niru-niru dia ya. Gojek itu kan perusahaan-perusahaan apa online itu. Tapi kan sebentar udah ini. Dia lumayan cukup bertahan lah dari sisi program ininya segala macem. Ya, cuman yang belum teruji 100%, iya, karena dia masih muda ya. Tapi kan seperti perusahaan lainnya itu ya lumayan lah gitu ya, kayak Grab gitu ya. Tapi kan itu bukan perusahaan Indonesia, jadi dia Grab di Indonesia kan agak tersaingi oleh Gojek. Tapi kalau kita ke Asia Tenggara, negara Asia Tenggara lain, dia kan kuat. Di Indonesia pun kuat, cuman karena ada Gojek yang lebih kuat, jadi dia 50-50. Tapi kenapa dia bisa bertahan dengan serangan Gojek yang itu? Karena budayanya udah kuat, udah cukup kuat lah. Kalau kita lihat yang startup yang gampang-gampang gugur. Iya. Oke, Mas Mirza, ini perbincangan yang sudah mulai agak menghangat, tapi mungkin kita harus batasi karena saya butuh komentar dari sobat LPP sekalian. Kalau misalnya kita harus membahas corporate culture startup, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan panggil lagi Mas Mirza untuk membahas khusus corporate culture di perusahaan-perusahaan digital atau perusahaan-perusahaan startup. Oke, next time kita akan sambung lagi pembicaraan. Terima kasih atas perhatian. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.